Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak ibu pembelajar, pada saat ini kita sudah tren-trennya tentang masalah AKM. Apa itu AKM? Yaitu Asesmen Kompetensi Minimal. Nah, pemerintah mengadakan AKM itu tujuannya apa? Yaitu tujuannya supaya anak-anak didik kita mampu menguasai kecakapan abad 21. Apa itu kecakapan abad 21? Yaitu pertama, kecakapan belajar dan berinovasi. Yang kedua, kecakapan menggunakan teknologi informasi. Yang ketiga, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, itu tujuan dari pemerintah untuk melaksanakan AKM. Terus apa yang disajikan dalam AKM nanti? Yaitu yang pertama, yaitu asesmen kompetensi minimal, survei karakter, survei lingkungan belajar. Jadi dalam pelaksanaan asesmen nasional nanti ada 3 materi soal, yaitu yang pertama asesmen kompetensi minimal. Tapi dalam asesmen kompetensi minimal itu dibagi menjadi 2, yaitu literasi dan literasi numerasi. Jadi nanti anak-anak bisa memahami apa sih literasi numerasi, apa sih literasi. Nah, terus ada juga yang namanya survei karakter. Nah, jadi nanti asesmen nasional itu, asesmen kompetensi minimal itu ada 2 soal, yaitu asesmen literasi membaca, terdiri dari 1, memahami, 2, menggunakan, yang ketiga, mengevaluasi, dan yang keempat, merefleksi. Serta AKM juga ada yang namanya asesmen numerasi, terdiri dari memahami, mengaplikasikan, dan bernalar. Jadi dalam AKM itu ada asesmen literasi membaca, asesmen numerasi, serta survei karakter. Apa sih survei karakter itu? Ya, mungkin kita sudah dapat memahami bahwa survei karakter itu ada yang namanya profil pelajaran Pancasila. Yaitu yang pertama, kita harus anak-anak bisa mampu mempunyai karakter seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Serta yang kelima, kreatif. Yang keenam, gotong royong. Jadi itu nanti diharapkan anak-anak bisa mempunyai karakter seperti itu. Lalu kapan pelaksanaannya dan siapa sasarannya? Pasti Bapak Ibu bertanya-tanya, kapan pelaksanaannya? Nah, pelaksanaannya dan sasarannya, untuk sasaran pelaksanaan AKM, jadi asesmen kompetensi minimal, itu sasarannya anak kelas 5, tapi yang sekarang duduk di kelas 4 ya, duduk di kelas 4 sekarang. Di besok tahun 2021 2020 pembelajaran 2020 itu insya Allah pada bulan September Oktober itu anak-anak kita kelas 5 akan mendapatkan materi atau pelaksanaan ujian nasional, itu anak kelas 5.
Jadi bagaimana bentuk soalnya? Jadi bentuk soalnya berupa satu, pilihan ganda. Yang kedua, pilihan ganda kompleks. Yang ketiga, menjodohkan. Yang keempat, isian singkat dan uraian. Nah, itu bentuk-bentuknya soal. Tapi bagaimana? Apakah bisa dipelajari seperti ujian nasional dulu di drill? Kalau AKM, setelah kami pelajari ternyata tidak bisa. Kita harus membiasakan anak-anak untuk literasi, membaca literasi, dan tes numerasi. Jadi nanti benar-benar guru ditantang untuk membawa anak-anak didik kita mampu memahami konteks yang ada. Lalu AKM ini apakah sama seperti yang terdulu? Apakah AKM ini sama seperti yang dulu? Tidak. Kalau yang dulu yang namanya ujian nasional itu keseluruhan siswa kelas 6. Tapi kalau AKM, asesmen nasional ini, yaitu anak kelas 5 dengan survei. Apa sih survei? Dengan kalau dulu ujian nasional itu istilahnya sensus. Sensus itu keseluruhan. Tapi kalau yang asesmen nasional itu survei. Jadi survei, yang namanya survei ya acak. Nah, jadi tidak semua murid acak. Nah, dan berbasis komputer. Jadi anak-anak itu nanti dalam AN itu memakai komputer. Jadi hari pertama itu tes literasi 75 menit, yang kedua survei karakter 20 menit. Hari kedua tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Nah itu nanti. Tapi sebelumnya mungkin gurunya dulu, kepala sekolahnya dulu yang di AN, asesmen nasional dulu. Setelah kepala sekolahnya baru gurunya. Itu jadi supaya mengetahui bahwa sekolah itu mampu atau tidak gurunya dalam melaksanakan asesmen nasional. Dan apakah hasilnya untuk kenaikan tingkat? Tidak, ya. Jadi AN itu nanti bukan ditujukan kepada anak. Si anak ini nilainya jelek, si anak ini nilainya jelek, bukan seperti itu. Tapi merupakan nilai kumulatif dari sekolahan bahwa contoh SDN Banyubang mampu melaksanakan literasi numerasi. Itu. SDN Banyubang tidak mampu melaksanakan literasi numerasi. Jadi nanti nilainya seperti itu. Dan itu tantangan bagi kita kepala sekolah, bagaimana bisa meningkatkan anak-anak didik kita, guru-guru kita. Setiap tahunnya kita harus mengejar mampu setiap tahun harus naik. Bukan bersaing dengan sekolah yang lain, tapi tantangannya bagaimana kita bisa tiap tahun asesmen nasional itu kita bisa naik. Jadi nanti targetnya seperti itu. Bukan bersaing sama sekolah yang lain, tapi saingannya malah diri kita supaya bagaimana anak-anak peserta didik kita bisa setiap tahunnya naik. Gitu ya. Tujuan dari asesmen nasional. Nah, dari sini mungkin itu dari penjelasan kami bagaimana asesmen nasional yang akan gencar-gencarnya terlaksana pada bulan November tahun 2021 yang akan datang. Demikian penjelasan dari kami tentang AKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.